Oke, ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 sampai 4 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Nah, pada pembahasan video minggu lalu itu berakhir sampai seseorang menyeletuk Zovan dan berkata jika ia hanyalah seorang penipu yang menginginkan manfaat dari memimpin kantor pekerja. Pria tersebut bernama Tie yang belum lama memasuki kantor pekerja. Adapun chapter terbaru yang baru rilis pada hari ini itu berakhir saat Zovan baru saja mengumpulkan orang-orang dari kantor pekerja. Nah, kita lanjutkan dari pembahasan minggu lalu. Intinya, si Tie yang ini tidak mau mempercayai apapun yang dijelaskan oleh Zovan. Apalagi Zovan kultivasinya hanyalah ranah Tianshuan tingkat 8. Sedangkan Tie yang sendiri kalau nggak salah ia berada pada ranah Tianshuan puncak. Padahal Zovan juga sudah menjelaskan muridnya sendiri bahkan sudah mencapai ranah visi dewa. Tapi Tie yang sama sekali tidak mempedulikannya. Hingga seseorang pun berkata, apakah murid hebat Tie yang saat ini hanya bisa mengeluh layaknya seorang wanita? Dan ternyata sosok yang berbicara tersebut adalah Guihu. Kehadirannya bahkan membuat semua orang terkejut. Mereka bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Guihu di tempat pekerja. Nah, tapi anehnya saat Guihu muncul, Zovan sama sekali seperti tidak mengenalnya. Lalu Guigang pun menjelaskan, Master, ia adalah seseorang yang kau kalahkan hanya dengan sapu saat pertarungan di kompetisi murid dalam. Saat Guigang mengatakan hal tersebut, akhirnya Zovan pun mulai teringat kembali dengan sosok pria yang ia kalahkan. Tapi ada sedikit perbedaan. Zovan tidak lagi merasakan hawa membunuh mengerikan yang penuh dengan kebiadaban. Sepertinya Guihu telah berhasil sedikit melatih hatinya. Adapun Guihu sendiri, ia nampak sangat kecewa pada dirinya. Bahkan Zovan sama sekali tidak bisa mengingatnya. Zovan sebelumnya bahkan mengatakan kepada Guigang untuk apa mengingat seekor semut. Ya, walaupun itu terasa sangat menyakitkan, tapi Guihu sama sekali tidak marah mengingat statusnya. Zovan bertanya, jadi apa yang kau lakukan di sini? Lalu Pak Tua Yuan pun menjelaskan bahwa Guihu tertangkap basah mencuri pil mirip Glen Elder. Pada akhirnya ia pun dilempar ke serikat pekerja. Saat itu Tie yang langsung menyimpulkan apakah Guihu ingin membalas dendam, tapi hanya untuk membalaskan dendam kepada orang di tenaga pekerja. Tindakannya terlalu ekstrim sampai-sampai harus diusir dari murid dalam. Tentunya Zovan tahu itu hanyalah alasan. Ia pun berkata, kau di sini karena aku bukan? Tentunya jawabannya adalah ya. Guihu mengingat perkataan masternya yang intinya jika ingin terus berkembang mengasah hatinya, ia harus bisa bergaul dengan Zovan. Tidak masalah di mana kau tinggal karena yang terpenting semuanya adalah untuk dirimu sendiri. Dan pada akhirnya Guihu pun memutuskan untuk menemui Zovan. Lalu ia juga berkata kepada Zovan, latihlah aku. Aku ingin menguatkan mental dan juga hatiku. Mendengar hal tersebut, Zovan pun tersenyum lalu berkata, baiklah. Tapi Guigang memberikan sedikit respon. Ia berkata, tapi Master, Guihu adalah murid kesayangan dari Grand Elder. Guigang takut jika ada alasan tersendiri Grand Elder mengirim Guihu kepada Zovan. Dan ia juga takut bahwa seluruh rencana yang telah dipersiapkan oleh Zovan dan juga ketua sekte akan hancur karena kemunculan Guihu. Tapi Zovan langsung mengkoreksi Guigang karena ia bisa melihat ketulusan dari Guihu yang mana ia memang benar-benar ingin berlatih. Begitu juga dengan Pak Tua Yuan. Ia juga memuji sikap
dari Grand Elder yang bisa mengetahui apa yang lebih baik untuk muridnya sehingga mengirimkannya ke kantor pekerja. Melihat situasi aneh tersebut, Taeyang yang tidak mempercayai semuanya pun berkata kepada Guihu, "Senior, apa yang Anda lakukan? Anda adalah murid terhebat di sekte dalam. Jadi kenapa Anda mengikuti seseorang yang berada di ranah Tianshuan?" Lalu Guihu pun menjawab, "Dengarkan ini bocah, pelayan Zuo adalah sosok yang hebat. Aku kesini hanya untuk mengikutinya, tidak dengan yang lain." Dan ia pun perlahan meninggalkan Taeyang. Kembali kepada Zovan, ia memulai pidatonya lagi yang intinya untuk menghilangkan ketidakyakinan yang berasal dari Taeyang. Ia pun memperlihatkan senjata iblis yang digunakan oleh Kuigang dan juga Yu'er. Tentunya itu membuat semua orang terpukau. Bagaimana bisa murid dari serikat pekerja menggunakan senjata iblis tingkat 8 dan tingkat 9? Zovan mengatakan jika semua peralatan tersebut darinya dan seluruh sumber daya untuk latihan juga Zovanlah yang akan memasoknya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Siapapun yang ingin bergabung menjadi elit tenaga kerja akan mendapatkan sumber daya yang melimpah. Tapi tentu saja ada beberapa syarat yang harus mereka lewati. Siapapun yang lolos syarat tersebut maka mereka akan menjadi elit dan tidak perlu lagi melakukan lingkaran Ashura. Tapi mereka yang gagal, mereka akan tetap menjadi pekerja biasa dan juga tetap mengikuti lingkaran Ashura. Dan siapapun yang ingin berpartisipasi harus lolos seleksi awal, di mana Zovan pun membawa setiap orang ke kuburan tempat di mana Zovan berlatih. Taeyang yang penasaran juga bahkan sampai mengikutinya. Dan di kuburan sudah ada 4 susunan yang mengarah pada tempat yang berbeda-beda. Semua orang juga bisa merasakan bahwa ada kengerian di balik setiap susunan. Lalu Taeyang pun bertanya, apakah susunan tersebut sama? Zovan menjelaskan yang intinya tentu saja berbeda. Lebih tepatnya susunan tersebut dimulai dari yang terlemah ke yang tertinggi, atau katakan saja yang terlemah adalah susunan tingkat 4 dan yang tertinggi adalah susunan tingkat 7. Mendengar penjelasan Zovan, Taeyang mulai mengaguminya. Tentu saja tidak setiap orang bisa membuat susunan, apalagi tingkat 7 di mana ahli tahap eternal saja membutuhkan waktu untuk menghancurkan susunan tingkat 7. Tapi Zovan bisa menciptakannya seorang diri. Dan akhirnya Taeyang pun bisa melihat gambaran besar yang sebenarnya ingin dicapai oleh Zovan di kantor pekerja. Lalu Taeyang berkata, jadi jika aku berhasil lolos dari ujian ini, aku boleh mengikutimu bukan? Zovan pun menjawab, ya tentu saja, tapi aku menyarankan agar kau mencoba dari yang terlemah. Karena Zovan menjelaskan di dalam sangat mematikan dan tentu saja mengancam nyawa. Jika tidak kuat, mereka tidak akan pernah keluar lagi alias mati. Walau begitu, Taeyang nampaknya tidak peduli. Ia bahkan berkata, lebih baik hidup sebagai jenius atau mati sebagai pahlawan. Tapi tentu saja ada beberapa orang dari serikat pekerja yang takut tak kalah Zovan mengatakan kematian. Walau begitu, Taeyang tetap memasuki susunan ke-6 dan terjadi perbincangan antara Yu'er dan juga Kuigang. Yang intinya, bukankah dahulu kita memasuki lingkaran ke-7? Jika begitu, bukankah lingkaran ke-6 sedikit lebih lemah? Zovan pun menjelaskan, tidak. Susunan 7 yang buat dahulu itu menyesuaikan kemampuanmu, artinya jauh lebih lemah dibandingkan dengan yang ini. Jika tidak percaya, masuklah, aku jamin kalian tidak akan bertahan. Mendengar tawaran tersebut, keduanya pun langsung menggelengkan kepala. Tapi tiba-tiba seseorang pun memasuki susunan ke-7 dan ternyata itu adalah Guihu.
Tentunya semua orang sangat terkejut, tapi Pak Tua Yuan dan juga Zofan sangat yakin dengan kemampuannya saat ini Guihu mungkin akan bertahan. Zofan juga tidak peduli apa yang akan dilakukan oleh Guihu di masa depan. Intinya Zofan hanya ingin mengajarinya saja. Walaupun nantinya ia akan kembali ke Grand Elder, Zofan juga tidak peduli. Ini semua demi kompetisi naga ganda. Pak Tua Yuan pun sangat senang dengan sikap dari Zofan. Dan setelah 4 jam berlalu, seluruh murid nampak khawatir karena bahkan Guihu belum keluar dari susunan tersebut. Hingga setelah kurang lebih 7 jam, Guihu pun berhasil keluar dengan luka yang sangat mengerikan di tubuhnya. Mereka bertanya-tanya sebenarnya apa yang ada di dalam dan bagaimana bisa murid sehebat Guihu bisa terluka parah seperti itu. Lalu Yu'er dan Kuigang pun berkata, "Selamat, murid Guihu berhasil lolos dari tes gerbang ke-7. Ia mendapatkan hadiah senjata iblis tingkat 7 dan juga 4 pil tingkat 7. Dan setelahnya Tie Yang lah yang keluar. Ia juga dihadiahi, yaitu senjata iblis tingkat 6 dan 3 pil tingkat 6. Melihatnya saja sudah membuat setiap orang iri. Lalu Zofan menjelaskan, "Oh ya, aku lupa. Siapapun yang lolos tes akan mendapatkan hadiah. Tes pada susunan keempat akan mendapatkan 1 senjata iblis tingkat 4 dan 1 pil tingkat 4. Hadiahnya meningkat sampai dengan susunan ke-7, yaitu 1 senjata iblis tingkat 7 dan 4 pil tingkat 7. Tentu saja, sebagai seseorang yang telah hidup lama di kantor pekerja, hadiah yang ditawarkan terlalu menggiurkan. Beberapa orang yang serakah bahkan langsung memasuki pintu dari susunan ke-7 dan alhasil ia mati dengan sangat mengenaskan. Mereka yang takut juga lebih memilih untuk melarikan diri, tapi tidak sedikit juga yang berpikir untuk mengubah hidupnya dengan memasuki susunan sesuai dengan kemampuan mereka. Dan setelah seluruh murid memasuki susunan, Guihu pun mengembalikan senjata iblis yang sebelumnya telah diberikan kepadanya. Nah, di sini Guihu mengira jika Zofan hanya melakukan sandiwara dan setelah seluruh murid masuk maka harta tersebut akan dikembalikan. Tapi ternyata tidak. Zofan berkata jika itu memang hadiah yang akan diberikan, jadi simpanlah, kau pasti akan sangat membutuhkannya selama pelatihan. Awalnya masih sulit bagi Guihu untuk menerima karena itu adalah senjata yang berharga. Tapi Zofan kembali menjelaskan bahwa itu tidak terlalu berharga karena dirinya sangat kaya. Dan Yu'er juga Kuigang membenarkan apa yang dikatakan oleh master mereka, yang intinya jika kau tidak butuh maka senjata tersebut akan diberikan kepada orang lain. Jadi pada akhirnya Guihu pun menerima harta tersebut dengan sangat senang. Begitu juga dengan Tie Yang. Kekagumannya terhadap Zofan kini telah mencapai puncak. Di dalam sekte yang dibutuhkan setiap orang adalah sumber daya, tapi satu orang memiliki sumber daya yang tak ada habisnya. Ini benar-benar jackpot. Walaupun ia ditendang ke kantor pekerja, tapi masa depannya bisa menjadi cerah. Lalu ia pun bertanya kepada Zofan bagaimana dirinya memanggilnya. Lalu Zofan pun menjawab, "Panggil aku pelayan Zuo." Dan beberapa jam setelahnya, para murid yang mengikuti ujian pun keluar dengan tubuh compang-camping. Tapi ekspresi mereka berubah tak kala mendapatkan hadiah yang telah dipersiapkan. Luka mereka juga perlahan menghilang setelah meminum pil yang juga bagian dari hadiah. Setiap orang nampak sangat senang, bahkan mereka sampai lupa bahwa ada teman-teman mereka yang tidak kembali. Setidaknya ada 50-an orang. Dan setelahnya Zofan kembali memberikan pidato kepada mereka yang selamat. Intinya, jika kalian ingin mendapatkan hadiah lebih, kalian bisa mencoba memasuki
susunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan susunan yang pernah mereka masuki. Adapun untuk sumber daya, kalian tidak perlu khawatir karena Zovan akan menyediakannya agar mereka bisa berkultivasi dengan baik dan menentang susunan yang lebih kuat. Mendengar pidato Zovan, setiap orang pun bersorak-sorai dan menyebutkan namanya. Pak Tua Yuan sangat senang dengan fenomena tersebut. Apa yang dilakukan Zovan tentu saja memiliki tujuan yang sangat baik untuk sekte ke depannya. Karena yang Zovan lakukan adalah menggali potensi setiap murid. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh para orang tua yang berada di sekte dalam. Lalu, kegilaan yang terjadi di kantor pekerja bahkan sampai menular ke sekte luar. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3-4 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.